Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi sosiologi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial serta interaksi sosial? Simak video ini sampai selesai. Untuk soal nomor 1, seperti ini. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan, kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial secara intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut. Nah, di sini generasi smart bisa melihat optionnya. Yang pertama, akulturasi, B, asimilasi, C, amalgamasi, D, koperasi, dan E, akomodasi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus bisa menggali nih, generasi smart harus bisa menggali wawasan dulu nih. Apa itu akulturasi, apa itu asimilasi, apa itu amalgamasi, koperasi, dan akomodasi. Nah, untuk akulturasi sendiri, saya mungkin memberikan contoh yang kompleks saja, yang mudah-mudah. Nah, semisal saya ini orang di Indonesia, asli pribumi, kemudian dari budaya lain, dari negara-negara lain masuk ke Indonesia dengan budayanya sendiri, dengan saya yang budaya Indonesia dan orang lain yang masuk ke Indonesia dengan budayanya sendiri. Nah, proses akulturasi itu seperti apa? Ketika budaya dari luar masuk ke Indonesia, masuk ke saya, mempengaruhi saya, akhirnya terbentuk sebuah kebudayaan tanpa menghapus atau menghilangkan budaya asli dari saya. Jadi saya hanya berbaur, tapi saya tidak menghilangkan identitas saya sebagai orang Indonesia. Karakter saya, budaya saya sebagai orang Indonesia, itu yang dinamakan akulturasi. Nah, yang D, asimilasi. Apa itu asimilasi? Seperti tadi akulturasi, sedikit berbeda. Untuk asimilasi, seperti saya orang Indonesia dengan budaya-budaya yang ada pada diri saya. Teman saya dari barat masuk ke Indonesia, itu dengan budaya asingnya, akhirnya kita berbaur dan menghasilkan budaya baru. Jadi budaya aslinya sudah hilang karena sudah menjadi budaya baru. Jadi ketika kita terjadi perbauran, akhirnya menghasilkan budaya baru. Itu yang dinamakan asimilasi. Nah, kemudian C, amalgamasi. Amalgamasi itu seperti apa? Contohnya ya, saya orang Indonesia pribumi asli menikah dengan orang Rusia, contohnya orang Rusia, karena di Rusia kan katanya itu kurang laki-lakinya, banyak cewek cantik tapi kurang laki-lakinya. Jadi saya contohkan saja di Rusia lah. Nah, ketika saya menikah, orang pribumi menikah dengan suku lain atau ras lain, mereka kan orang putih, berkulit putih, sedangkan kita ini berkulit sawo matang, orang timur berkulit sawo matang, otomatis itu yang dinamakan amalgamasi. Ketika saya yang asli pribumi menikah dengan suku lain atau ras lain yang menghasilkan perbauran yang terbaru, itu yang dinamakan dengan amalgamasi. Kemudian koperasi, ya, yang namanya koperasi ya badan usaha atau wirausaha seperti itu. Jadi tidak mungkin ya ini ya. Terus yang terakhir E, akomodasi. Akomodasi ini adalah sebuah sistem di mana memberhentikan sebuah konflik yang sedang terjadi. Jadi ada jeda di antara konflik atau perjanjian di konflik agar konflik itu bisa diselesaikan. Itu yang dinamakan akomodasi. Jadi untuk soal seperti ini generasi smart bisa menjawabnya, yaitu A, akulturasi, di mana seperti saya jelaskan tadi, ketika sebuah kebudayaan dimasuki dengan budaya asing, kebudayaan itu tetap menjadi identitasnya atau tidak mengubah kebudayaan aslinya, tetap berada di kebudayaannya sendiri. Seperti itu. Baik, generasi smart, kita lanjut di pembahasan kedua, soal kedua. Nah, untuk soal kedua seperti ini, ada tips nih dari kakak untuk
soal seperti ini. Tipsnya seperti apa? Nah, kalau kita menemukan soal bertipe seperti ini, jenis seperti ini, yang pertama kita harus perhatikan adalah apa yang diminta dari soalnya. Ya, yang diminta di sini adalah yang termasuk interaksi antara individu dengan kelompok adalah, jadi yang termasuk interaksi antar individu dengan kelompok. Jadi interaksi antar perorangan dengan banyak orang. Yang namanya kelompok kan banyak orang. Nah, di sini optionnya ada sampai E. Yang pertama 1, 2, dan 3, B 2, 4, dan 5, C 1, 3, dan 5, D 1, 4, dan 5, dan E 2, 3, dan 4. Jadi kita lihat option ini dulu, yang 5 ini, option 5 ini. Yang pertama, percakapan antara seorang penggemar dengan kelompok band idolanya. Otomatis percakapan antara seorang penggemar, karena yang namanya seorang kan otomatis satu orang, jadi individual. Nah, dengan kelompok bandnya, otomatis kelompok band namanya kelompok, otomatis ya banyak orang. Nah, kalau kita merujuk sama soalnya tadi, yang diminta adalah yang termasuk interaksi antara individu dan kelompok. Otomatis untuk option 1 ini sudah benar. Nah, next kita option yang selanjutnya, yaitu diskusi antara 2 orang di setiap kelas. Diskusi antara 2 orang, otomatis ini langsung ke arah kelompok, tidak ada individuanya, langsung ke kelompok saja. Jadi otomatis untuk soal nomor 2 itu sudah di blacklist ya, untuk yang option kedua. Nah, yang ketiga, wawancara seorang supporter, seorang reporter dengan kelompok penari hip hop terkenal. Nah, dari option ini kan wawancara seorang reporter, berarti satu orang. Seorang reporter dengan kelompok penari hip hop. Nah, kelompok penari hip hop, otomatis dari kelompok ini sudah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini banyak orang ya, generasi smart. Kemudian yang keempat, saling ejek antara kelompok supporter bola dengan kelompok supporter yang lain. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa ada 2 kelompok supporter, jadi 2 kelompok besar, otomatis tidak ada individualnya dong. Nah, yang kelima adalah peringatan seorang polisi terhadap kelompok demonstran. Jadi di sini seorang polisi dengan kelompok demonstran. Jadi ini juga bisa diambil nih. Nah, tapi sebelum kita jawab, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang interaksi sosial itu mempunyai beberapa jenis. Nah, yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, untuk penjelasannya itu, interaksi sosial individu dengan individu maksudnya seperti apa? Ketika saya berinteraksi dengan teman saya, satu orang, itu yang dikatakan sebagai interaksi sosial individu dengan individu. Saya bercerita, bertemu dan bercerita dengan teman satu orang, yaitu dikatakan interaksi sosial individu dengan individu. Kemudian option kedua, interaksi sosial dengan individu dan kelompok. Ya seperti yang ditanyakan tadi, bahwa saya sendiri berinteraksi dengan banyak orang. Yang namanya kelompok kan otomatis banyak orang. Nah, yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini harus diingat, kelompok dan kelompok otomatis ada 2 kelompok yang saling berinteraksi. Nah, untuk merujuk kembali kepada soal yang diminta di sini kan bentuk interaksi individu dan kelompok. Jadi seperti saya jelaskan tadi, jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu option 1, 3, dan 5. Kenapa demikian? Karena semua berawal dari perorangan dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok atau banyak orang. Seperti itu. Baik, semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Bye-bye.